Selamat siang buat rekan-rekan Pradi. Kita pada hari ini akan melakukan suatu dialog yang sederhana. Di depan kita telah hadir rekan kita Dr. Aswir Agus SHMH sebagai Ketua DPC Pradi Medan. Di sebelah kanan Bapak Ketua adalah Abang Anda Hermansyah Hutagalung SHMH sebagai Sekretaris DPC Pradi Medan. Di sebelah kiri daripada Ketua Bapak Darmawan Siagian SHMH sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, dan saya sendiri sebagai Rumintang Nebang SHMH sebagai Ketua PBH Pradi Medan. Baik, hari ini kita akan mulai bincang-bincang masalah perkembangan politik pemilu yang ada di Indonesia. Baik, sebagai Ketua DPC Pradi Medan, saya mau mencoba mempertanyakan bagaimana situasi politik di dalam pemilu ini yang menurut Bapak di bidang daripada advokat. Ya. Silakan. Terima kasih rekan Rumintang Nebahu selaku Ketua PBH ya. Jadi kita DPC Pradi Medan ya, khususnya seluruh anggota Pradi Medan ini kita akan menghadapi suatu suatu musim ya, kita bilang ya, musim pemilu atau pemilihan kepala daerah kah, legislatif kah ya, atau nanti berikutnya ada pemilihan presiden Pilpres. Jadi bagi rekan-rekan advokat Pradi Medan, kita ini harus bisa mempersiapkan diri menyambut musim ini ya, supaya kita lebih siap, karena ini mau dikat dulu karena di musim pemilihan umum ini, pemilu ini, maka akan terjadi sengketa-sengketa pemilu, kemudian akan terjadi saling mendukung ya. Kita nanti akan berada di posisi mendukung calon atau mendukung partai. Tapi begini ya rekan-rekan, bahwa Pradi itu tidak berpolitik, dia bukan organisasi politik ya, tidak dibawa ke ranah politik, dukung-mendukung calon, tidak ke sana, tetapi pribadi-pribadi dari anggota tidak dilarang atau dipersilahkan misalnya ingin menyalurkan aspirasi politiknya atau hobinya ya, dipersilakan. Tetapi organisasi tidak dapat dibawa ke ranah politik. Jadi kita nanti pasti seperti pemilu-pemilu sebelumnya akan ada yang dukung si A, dukung partai si A ya. Herman nanti akan dukung partai Demokrat, rekan Darmawan dukung partai PAN ya, Rumintang PDIP. Nah, itu kita tidak bisa halangi, tetapi Pradinya tidak ikut-ikutan ya, karena dia bukan simpatisan partai politik, simpatisan calon dari legislatif atau capres ya. Tapi kita pengalaman sebelumnya biasanya anggota kita diminta untuk menjadi misalnya tim hukum ya, tim hukum staf ahli gitu ya, staf ahli dari calon atau dari partai. Nah, itu bisa. Kita berharap ini di tahun-tahun pemilu ini ya, jangan ada anggota kita itu saling gontok-gontokan, nggak baik. Tapi kita harus saling menghargai, menghormati antara sesama anggota dan sesama advokat. Ya, silahkan ya.
secara profesional membuat tim hukum misalnya, tim pembelaan, tim apa, kita persilakan, tapi saling menghargai sesuai kode etik advokat. Mungkin sementara itu. Baik, untuk menindaklanjuti yang saudara Ketua DPC Pradi, Bapak Aswil, apa peran yang diambil sebagai Ketua DPC ketika adanya suatu pemilu? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan di mana peran daripada DPC Pradi selaku lembaga yang independen? Ya, baik. Kita sebagai lembaga yang independen, sebagai lembaga yang organisasi profesi advokat, ya kita mengambil peran menghimbau anggota kita terutama ya supaya saling menghargai, saling menghormati rekan-rekan lainnya, mungkin berbeda partai, berbeda dukungan ya. Nah, itu tugas kita nanti Pradi untuk menghimbau mereka dan mengawasi mereka supaya jangan terjadi hal-hal yang mengganggu atau mencederai kehormatan advokat atau melanggar kode etik. Kemudian kepada masyarakat, Pradi ini punya peran untuk melakukan advokasi, sosialisasi peraturan-peraturan ya, peraturan perundangan tentang pemilihan umum ya. Nah, itu perannya DPC Pradi nanti di sana memberi pemahaman hukum kepada masyarakat ya, kepada anggota Pradi supaya ini loh undang-undangnya sekarang, peraturannya ya. Apakah sekarang kemarin heboh-heboh ada putusan MK tentang pemilu apa yang tertutup terbuka, nah itu kan masyarakat masih bingung, tapi kan sudah ada putusannya ya, itu kita sosialisasikan supaya masyarakat ini lebih paham ya, tentang menghadapi pemilihan umum nantinya. Baik, Bapak Asur telah menyatakan bahwa peran daripada DPC Pradi sangat besar di tengah-tengah masyarakat sebagai bantuan hukum di bidang bantuan hukum di Pradi. Saya ingin pendapat dari Bapak ketika ada suatu persoalan, bagaimana sikap daripada bantuan hukum terhadap persoalan-persoalan di masyarakat yang akan datang ke Pradi itu sendiri. Ya, kita coba menyikapinya dalam dua hal. Yang pertama kan artinya proses bantuan hukum ini pertama dari masyarakat. Artinya masyarakat yang bagaimana dalam hal itu nanti kita komunikasikan. Yang kedua, dan di sini kan terletak daripada kepentingan politik. Berarti kan kemungkinan ada juga kerugian ataupun perselisihan sengketa di partai. Jadi kita mencoba ini nanti membuat ya istilahnya suatu tempat atau wadah ya kan untuk menampung aspirasi masyarakat. Artinya di sini cenderung pada pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam undang-undang pemilu. Nah, ini semacam kita nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan pengacara yang lain. Nah, permasalahannya sekarang adalah nanti kita kan melakukan penegakan selalu nanti terbentur dengan kepentingan-kepentingan partai. Karena ini kalau kita bicara dengan partai, ya kan masyarakat selalu dirugikan. Nah, ini nanti harus kita awasi pelaksanaan pemilu ke depan ini apakah memang jurdil atau tidak. Nah, di sinilah teman-teman nanti yang di pihak pelaksana pemilu haruslah lebih kooperatif dan lebih transparan terhadap ini. Kita sebagai social control untuk masyarakat. Baik, sebagai lembaga independen, ya. Yang saya ketahui sebenarnya kita tidak boleh masuk ke dalam dunia partai. Yang menjadi pertanyaan ketika ada suatu persoalan hukum, baik antara partai ataupun orang yang mencalonkan, dan ketika ada anggota daripada Pradi itu mengalami sengketa, di mana kedudukan daripada DPC Pradi bidang hukum itu sendiri? Kita di sini gimana ya?
Disinilah enaknya Pradi ini. Kita advokat bebas. Pertama, kita memposisikan diri kita sebagai pribadi anggota partai, dan kita juga apabila tidak anggota partai, kita secara pribadi juga kan sebagai advokat yang menjalankan amanah undang-undang. Jadi kita bebas, tapi organisasinya di sini itu memang independen. Makanya sesuai dengan ajaran rekan kita, saudara Ajwir, partai pribadi mereka, organisasi adalah independen. Artinya gini, ketika ada perselisihan antara masyarakat dengan kita bilanglah kan pelaksana pemilu ini gitu kan, badan Bawaslu apa semua kan tidak terakomodir ini masyarakat. Kita coba mendorong. Kadang-kadang kan masyarakat ini kan selalu dikelabui ini dengan aturan-aturan main untuk tentang pelanggaran-pelanggaran, ada caleg-caleg ataupun kontestan pilkada yang melakukan pelanggaran itu kan dia mengadu, tapi kan selalu ini kita mengakomodir itu dari masyarakat, kita dampingi. Nah, jadi kalau ada perselisihan peranan bantuan hukum, ya siapa yang dalam hal ini masyarakat yang merugikan, silakan aja datang, kita standby untuk membantu dan melaksanakan aturan itu. Nah, khusus untuk pilkada selalu terjadi permasalahannya itu kan pasti kalau nggak memberikan keterangan data yang nggak benar, ya kan, kita bandingkan, atau money politik, ada pembayaran uang, dan ini kan rawan sekarang. Nah, inilah kita sebagai advokat di Pradi untuk sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan itu. Masyarakat jangan mau diiming-iming yang tidak-tidak lagi. Kalau mau yang tidak-tidak ya tuntut aja. Wajar aja sekarang masyarakat yang ribut begini karena tidak sesuai, dan wajar aja sekarang masyarakat nggak percaya dengan apa yang sudah ada terjadi anggota-anggota dewan maupun pilkada gitu kan, kepala daerah. Jadi ada ketidakpercayaan. Untuk tidak percaya ya yuk bayar berapa biar kita percaya. Nah, ini kan ada pelanggaran, ada masyarakat yang tidak mampu. Saya pikir itu. Baik, artinya kita sebagai DPC Pradi yang bergerak di bidang hukum, maka sebenarnya kita harus independen di dalam hal proses penanganan yang masuk di dalam hal Pradi. Sekarang saya mau bertanya kepada Saudara Herman sebagai sebagai sekretaris DPC Pradi Medan. Kita sudah mendengar seperti apa yang disebutkan bagian hukum menyatakan di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang melakukan money politik. Kita mendengar masih banyak kita mempergunakan data-data yang tidak sebenarnya, dan itu sebenarnya di dalam undang-undang. Ini kan hanya sekelumit aja ya, salah satunya ya, sehingga itu dia. Kita mengetahui bahwa dalam proses pemilu ini kita harus mengetahui jurdil, ya, sederhana, ya, tidak boleh ada money politik. Kenyataannya kita melihat begitu banyaknya hal-hal terjadi pelanggaran. Benarkah seperti itu, dan memang ada terjadi menurut pengamatan saudara di sekretaris DPC Pradi Hermansyah yang cukup dikategorikan pemuda yang cukup kuat di dalam hal lang-lang buananya menghadapi kondisi politik sekarang. Silakan. Iya, kalau secara pribadi sih aku menggambarkan proses pemilu ini adalah sebuah pesta. Kalau kita berpesta, pasti haruslah berbahagia. Ada musik, ada joget, ada duit. Kalau ada musik, ada joget, nggak lompat-lompat peserta itu. Harus ada sawer. Kalau ada sawer, nggak ada musik, nggak lengkap. Kenapa? Udah pasti orang gila. Masa lompat-lompat juga, nggak ada musik. Apa yang mau kita simpulkan dari sebuah pesta? Pesta haruslah gembira. Jangan kening berkerut. Biarkan mengalir, let it flow. Makanya saya menggambarkan kepada seluruh peserta calon legislatif atau kepala daerah, carilah pengacara yang bergabung di DPC Pradi Medan Seroka. Karena hanya kita yang mampu menyalurkan apa yang ada di dalam hati saudara-saudara sekalian. Kita menjamin bahwa sebuah pesta harus ada sawer, tapi cara menyawer jangan menyalahi hukum. Perjalanan uang juga harus dinikmati oleh tim sukses, tapi
Tapi uang nggak boleh digunakan untuk mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. Membungkus itu haruslah orang-orang yang mengerti tentang hukum, yang semua itu berkumpul di PC Pradi Medan di Jalan Serokan. Di luar itu tidak ada. Makanya kita buat podcast ini untuk mengartikan bahwa pesta kita harus siap. Persiapkan diri ke depannya agar tidak salah, karena kalah bukan pilihan. Dan kita pastikan pemilu dilakukan untuk memilih orang-orang terbaik, dengan catatan dia juga harus mempersiapkan diri agar punya tim terbaik untuk bisa memenangkan kontestasi ini. Di mana Pradi berada? Pradi harus mengkawal agar orang-orang pelanggar hukum itu menjauh dari sistem ini. Agar orang-orang pelanggar hukum itu kita tanam semakin dalam ke tanah, yang muncul adalah orang-orang terbaik untuk memajukan kota Medan, terkhusus kepada Sumatera Utara, terkhusus lagi, terlebih lagi kepada bangsa Indonesia. Kita kawal agar orang-orang, masyarakat, pemuda semakin cerdas, tidak terganggu karena uang. Pemilu adalah pesta, Pradi ada di situ. Baik, sangat bagus dampak daripada Bapak Hermansyah, pemuda yang cukup mengenal peta Medan, belum sekali kan peta Indonesia nasional. Artinya dalam hal pemahaman masyarakatnya di situ menjadi suatu. Saya jadi ingin bertanya. Ya. Sudah bisa langsung konklusi. Iya. Iya, udah panjang kali. Baik. Apa kok kesimpulan? Berdasarkan dari yang kita sudah sebutkan biasa, ya, Bapak Aswir, Bapak Hermansyah, apa yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat untuk dalam rangka menyambut pemilu tahun depan, apakah pilpres ataupun pemilihan daripada anggota legislatif? Silakan. Ya. Jadi bagi anggota Pradi Medan yang ikut konsentrasi, yang ikut Kontestasi. yang ikut kontestasi di pemilu ini, baik legislatif atau pilkada, tentu DPC Pradi Medan mengharapkan nanti kalau sudah terpilih, ya seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mereka harus cuti dari profesi advokat, ya, harus cuti dulu. Nah, kemudian bagi masyarakat, ya, yang di suasana pemilu ini pasti akan terjadi apa tadi, ya, seperti yang disampaikan tadi, ada permainan-permainan curang mungkin, ya, ada data yang tidak valid, ada data yang dibuat-buat, ya. Nah, itu seminimalnya, semaksimalnya itu harus dihindari supaya tidak terjadi permasalahan hukum. Nah, tetapi Pradi Medan, ya, DPC Pradi Medan dan anggotanya siap untuk membantu masyarakat mengawal pemilu ini, kemudian siap juga ikut sebagai apakah nanti penasihat hukum, kuasa hukum bagi calon-calon legislatif, kepala daerah, ya. Sumber dayanya sangat banyak. Sebagian anggota kita sudah mengikuti pelatihan sebagai kuasa hukum di pemilu yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, mungkin ke depan kita akan luas supaya banyak anggota kita bisa nanti sebagai kuasa hukum atau kuasa hukum sudah punya pengetahuan dasar untuk mendampingi atau memberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu kesimpulan. Baik, untuk kepada wakil sekretaris daripada DPC, mohon diberikan penjelasan kepada masyarakat. Kesimpulan-kesimpulan untuk dapat dipahami oleh masyarakat termasuk juga anggota DPC Pradi Medan. Iya, secara luas negara itu diakui karena satu, bahwa ada wilayah.
kedua ada pemerintahannya, yang ketiga ada pengakuannya. Turunan dari negara, dia punya lembaga pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan khusus untuk pengacara di bawah lembaga yudikatif, dia menjadi salah satu penegak hukum di antara kejaksaan, kehakiman, kepolisian. Bahwa hari ini penegak hukum yang sifatnya swasta ada di Peradi Pengacara. Kita ini penegak hukum sifat swasta. Tapi kita menjamin ketika kalian para peserta kontestasi, peserta untuk legislatif, eksekutif, kami sarankan untuk meminta legal opini atau pendapat secara hukum kepada kita lembaga Peradi. Kita siap di situ. Yang kedua, kita akan membangun sebuah edukasi juga kepada masyarakat sekitar Kota Medan. Bila perlu, ketua nanti akan menyebarluaskan program ini ke Sumatera Utara, bisa komunikasi juga kepada Pak Gubernur. Peradi siap mengkawal agar proses ini, proses pemilihan legislatif yang dalam konteks pemahaman kita adalah pesta yang berbahagia, sampai ke garis finish yang benar, agar para pelaku pelanggar hukum tidak bisa bebas berjalan begitu saja, karena Peradi adalah panglima hukum terutama di garda paling depan untuk mengkawal dan mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dalam pilkada. Kami berharap melalui podcast ini kepercayaan, kegembiraan, keamanan bisa terbangun, dan kita juga siap bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan untuk mengkawal ini agar pesta ini bisa berbahagia, happy ending. Baik, terima kasih atas bincang-bincang yang telah kita sampaikan hari ini terhadap persoalan pemilu yang akan kita mau sambut pada tahun 2024. Baik, demikian, terima kasih.